Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Anak-anakku sekalian, pada perjumpaan sore hari ini kita sampai pada pembahasan terkait dengan sifat wajibnya Allah yang nomor 20, yaitu sifat kaunuhu mutakalliman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu mutakalliman wa didduhu kaunuhu abkamah. Wa dalilu ala dzalika dalilul kalami. Wa yajibu ban wajib fi haqqihi dalam hak Allah ta'ala halimah tinggi basir Allah kaunuhu puna pebadana Allah mutakalliman banika zat si adabu atau berfirman. Wajib di dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat mutakalliman. Artinya Allah itu zat yang berfirman. Wadituhu tining lalabenna sifat kaunuhu mutakalliman kaunuhu abkamah panika sifat kaunuhu abkana. Kaunuhu panika badan Allah, abkama panika zat sebuih. Sebaliknya dari sifat kaunuhu mutakalliman ialah sifat kaunuhu abkama. Artinya Allah itu muhal, Allah itu zat yang bisu. Wad dalilu tining dalil ala dzalika atas kadisa qaulul musannif yajibu fi haqqihi ta'ala ila akhirih. Dalilul kalami panika dalilnya sifat kalam. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul mempunyai sifat kaunuhu mutakalliman adalah sama dengan dalilnya sifat kalam yang dijelaskan di depan. Bagaimana dalilnya sifat kalam yang dijelaskan di depan? Ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya Allah itu berfirman pada Nabi Musa dengan kalam yang sempurna. Jadi intinya sifat wajibnya Allah yang nomor 20 ialah sifat kaunuhu mutakalliman. Artinya Allah itu zat yang berfirman. Cuman perlu kita pahami anak-anak sekalian bahwasanya firman Allah itu tidak sama dengan perkataan manusia. Kalau firman Allah, kalau dau Allah itu tanpa adanya suara, tanpa memakai huruf, tanpa adanya mulut. Kalau manusia berkata itu dengan memakai mulut, memakai suara dan memakai huruf baru dimengerti. Tapi kalau Allah itu sebaliknya tidak sama dengan manusia. Intinya kita harus tetap berpatokan pada sifatnya Allah yang nomor 4 yang dijelaskan di depan. Ialah sifat mukhalafatul hawadis. Artinya Allah itu tidak sama dengan semua perkara yang baru.
Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Kalau manusia ketika berkata, memakai mulut, memakai suara, memakai huruf, maka Allah tidak memakai mulut, tidak memakai suara, tidak memakai huruf. Bagaimana? Ya tidak tahu, karena kita belum pernah berjumpa atau bertatap-tatapan langsung dengan Allah. Intinya kita harus meyakini. Tidak usah terlalu banyak pertanyaan, tidak usah terlalu banyak ngoreksi sifatnya Allah. Kita tidak mungkin mampu. Jangankan sifatnya Allah, jangankan kita, apalagi kita sampai mau mengoreksi zatnya Allah. Ciptaan Allah pun kita tidak bisa, tidak mampu untuk mencari alasan yang masuk akal. Misalnya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi atau dunia atau alam semesta ini, bagaimana menciptakan, ya kita tidak mungkin, akal kita tidak mungkin sampai. Itu sudah di luar akal sehat manusia. Memang seperti Allah, memang seperti itu Allah menciptakan sesuatu, karena Dia adalah zat yang maha kuasa. Dia adalah zat yang maha kuasa atas segala-galanya. Jadi kita tidak boleh terlalu memperdalam masalah itu. Yang penting intinya kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu berfirman. Artinya berfirman itu adalah Allah itu berdauh. Kapan saja Allah itu mau, dengan bahasa apa saja Allah itu berkehendak, kita harus meyakini bahwasanya Allah berfirman atau berdauh. Dan harus meyakini juga bahwasanya dauh Allah itu, firman Allah itu tidak sama dengan perkataan manusia. Yang mana kalau manusia itu berbicara dengan memakai suara, memakai mulut, dan memakai huruf. Tapi kalau Allah tidak. Sebaliknya manusia. Karena kita berpatokan pada sifat wajibnya Allah yang nomor 4, yaitu sifat mukhalafatul lil hawadis, yang mana Allah itu tidak sama dengan semua perkara yang baru ciptaan Allah, termasuk manusia. Perlawanan dari sifat kaunuhu mutakalliman ialah sifat kaunuhu abkamah. Artinya muhal Allah itu bisu atau tidak berbicara, tidak berfirman, tidak berdauh. Dalilnya sudah jelas di dalam Al-Quran, seperti dalilnya sifat kalam yang dijelaskan di depan, ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu berfirman pada Nabi Musa dengan kalam yang sempurna. Itu adalah bukti bahwasanya Allah itu berfirman atau berdauh. Mungkin bisa dipahami penjelasan ini, atau ada ketidakmengertian silahkan untuk bertanya. Kalau sudah ngerti semua, maka akan saya akhiri perjumpaan pada sore hari ini terkait pembahasan masalah tauhid, masalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min kulli hali ahlin nar wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.